Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam live event RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan. Saya masih bersama dengan Direktur Eksekutif Indef Esther Astuti dan juga telah hadir di Studio 1 Metro TV Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti. Pak Astera, selamat siang. Selamat siang, Pak Leo. Terima kasih sudah memberikan waktunya kepada kami. Kita sambil menunggu yang akan disampaikan Presiden. Tadi saya sudah sempat berbincang dengan Mbak Esther. Kalau boleh sedikit, Pak Astera, tentunya kita menunggu ya. Tidak kita bocorkan tentunya apa yang akan disampaikan Presiden. Tapi secara semangat dalam era APBN 2027 itu akan seperti apa? Apakah memang kemudian ekspansif atau menyesuaikan dengan keadaan atau seperti apa, Pak? Gambarannya, Pak Astera. Ya, baik, makasih Pak Leo ya. Jadi kalau kita lihat ini dari proses-proses awal yang ada, ya APBN ini tentunya disusun dengan kehati-hatian. Dalam artian kita melihat kondisi-kondisi yang ada, yang sangat dinamis, ya, dan dalam buat perencanaan ya tentunya kita juga memperhatikan kondisi-kondisi yang memang dapat untuk kita capai. Ya, jadi nanti mungkin kalau ada angka-angka ya nanti kita tunggu sama-sama karena terus terang saya juga mau dengar ini. Jadi karena finalnya nanti baru disampaikan Presiden, begitu ya? Betul. Tapi kalau mengacu ke KEM PPKF, Pak Dirjen, itu tadi saya sempat berbincang dengan Mbak Esther, kita baru bicara soal angka pertumbuhan tahun depan. Kalau menggunakan KEM PPKF itu 5,8 hingga 6,5%, itu nanti akan ngambil yang mana nih kira-kira? Yang bawahnya, tengahnya atau atasnya, Pak? Nah, itu yang kita masih belum tahu ya. Belum tahu juga. Kemana, tapi yang jelas adalah itu nanti akan mencerminkan ya kondisi di mana pemerintah juga punya optimisme dan di sisi lain juga pemerintah melihat dinamika yang ada saat ini karena ya kita tahu sendiri kan saat ini kondisi globalnya luar biasa, ketidakpastiannya. Di samping itu juga tentunya dampaknya buat sektor keuangan ini juga perlu menjadi perhatian kita. Saya ingin ke Mbak Esther. Mbak Esther, kalau melihat apa yang tercapai oleh pemerintah, oleh Indonesia tahun ini ya di semester pertama, tadi kan kita lihat angka pertumbuhannya total jadi 5,45% untuk satu semester. Di tahun separuh tahun ini, kira-kira menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah? Ini mumpung ada Pak Astera di sini, yang kemudian bisa membuat target 5,4% untuk tahun ini itu bisa tercapai. Nah, kalau menurut saya ini kita sudah tidak punya luxury untuk mendapatkan seasonal factor ya. Lebaran tadi itu ya? Lebaran, bulan gitu Ramadan. Ya, Ramadan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ya satu-satunya cara yang bisa dimanfaatkan, maksimalkan adalah dengan mendorong investasi masuk ke Indonesia dan mendorong ekspor gitu. Karena stimulus fiskal untuk konsumsi ini sudah lebih banyak gitu ya. Dengan misalnya kalau Presiden punya MBG, kalau di awal beliau katakan ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya di situ yang harus maksimalkan. Kemudian kalau kita bicara tentang swasembada pangan nanti harus diwujudkan karena ada MBG, itu yang harus dimaksimalkan juga. Karena selama ini kita melihat bahwa pasokan MBG misalnya itu kan lebih banyak bukan dari petani langsung gitu kan. Nah, ini yang harus dikembalikan ya di desain awalnya gitu. Kalau kita melihat MBG ya, ini kan sudah melewati tahapan di mana saat ini pemerintah sedang menata ulang. Ketika kemudian mantan pimpinan sudah diproses secara hukum, kita melihat pimpinan yang baru Pak Sudaryono itu bergegas untuk kemudian membersihkan dari dalam, lalu juga mengefisienkan bagaimana kerja BGN untuk menghidupi MBG. Anda lihat ini bisa menjadi pendorong juga atau bagaimana, Mbak Esther? Pendorong
pasti bisa ya, tetapi kalau governance-nya itu sudah baik gitu, artinya tata kelolanya sudah baik. Nah, yang kedua, MBG itu harusnya itu tidak langsung dimasifkan untuk semua gitu kan. Kalau ingin memaksimalkan daya ungkit MBG ya, maka khusus stunting area dulu saja gitu, karena lebih fokus ya, lebih fokus dulu sesuai gitu. tujuan awalnya dulu kan, untuk 3T, untuk stunting untuk area, 3T dan mengentaskan stunting. Nah, sehingga dana yang seharusnya dialokasikan untuk MBG ya, itu bisa dialokasikan ke yang lainnya. Nah, yang pertama itu, yang kedua, dengan adanya stunting area dan 3T poverty alleviation gitu, daerah yang miskin, itu juga nanti dilihat, dievaluasi secara berkala gitu kan. Apakah ini daerah challenges-nya apa saja, opportunity-nya apa saja, ada problem apa enggak. Kalau ada problem, kita bisa lihat solusinya seperti apa. Baru kalau ini berhasil bisa di copy paste lah untuk daerah jadi, yang lain. Mulai dulu dengan model yang lebih terkendali begitu ya, baru kemudian diamplifikasi. Mbak Esther, kalau terkait MBG kan kita belum lama dengar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa mulai 2028 anggaran MBG tidak diambilkan dari anggaran pendidikan. Betul begitu ya? Ini kira-kira akan bisa tidak pemerintah punya cukup waktu untuk tahun depan? Tahun depan kan masih bisa. Kemudian di tahun 2028 itu benar-benar mengambilkan alokasi untuk pembiayaan MBG ini, tapi tidak dari anggaran pendidikan. Nah, kalau itu nanti teknisnya sama Pak Prima. Tetapi kan kita punya mekanisme APBNP ya, APBN perubahan gitu kan, itu sangat dimungkinkan gitu. Yang jelas kalau menurut saya untuk MBG ini ya memang jangan sampai mengambil dari sektor pendidikan gitu, karena kita sangat gambling banget ya. Kalau bicara teori pertumbuhan ekonomi itu kan sumber daya manusia itu merupakan salah satu yang mendorong ya untuk pertumbuhan ekonomi selain modal dan teknologi. Pak Astera, kalau sekian tahun kita ikuti nota keuangan itu, seingat saya sih tidak sama persis dengan kerangka ekonomi makro dan PPKF yang disampaikan Pak Astera. Kira-kira, bukannya mau di-spill Pak, tapi kira-kira untuk nanti sekitar 5 menit lagi kita akan mendengarkan kejutan atau memang tergambarkan dari situ Pak? Pertama, sebagai dasar ya tentunya Kem PPKF ya. Karena Kem PPKF itu memberikan guidance ya buat pemerintah dan DPR pada saat pembahasan, dan itu pun juga dibahas bersama DPR ya. Jadi itu sebagai pijakan saya rasa sama-sama kita ketahui ya. Namun kalau misalnya nanti ada arahan-arahan presiden, program-program yang tentunya harusnya diperhatikan kita, ya saya rasa bisa aja, karena ini adalah kesempatan buat Pak Presiden menyampaikan nota keuangan ya. Jadi ada concern tertentu ya tentunya akan disampaikan di sini. Itu concern tertentu akan disampaikan di sini dan kita akan nantikan ini ya. Ini Pak Dirjen dan Mbak Esther, ini kita sambil menyaksikan suasana di gedung DPR. Kelihatannya para anggota DPR sudah mulai menempati kursi masing-masing. Di dalam jadwal sih di agenda pukul 14.30 ya waktu Indonesia Barat akan dimulai sidang ini. Mungkin akan diawali dengan pidato dari Ketua DPR, lalu kemudian nanti di bagian berikutnya kita akan dengarkan juga pidato dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan menyampaikan rancangan APBN 2027 dan nota keuangannya. Mbak Esther, apa harapan Anda dari yang sebentar lagi akan kita dengarkan? Apa sih yang mungkin harus digarisbawahi terutama prioritas ya oleh pemerintah agar kemudian masyarakat sama-sama ikut menopang nih, mendorong APBN yang akan dipakai untuk memakmurkan kita, Mbak? Ya,
APBN adalah salah satu instrumen ya belanja pemerintah yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Selama ini APBN kalau kita lihat posturnya lebih banyak didominasi oleh belanja rutin. Nah, seharusnya nanti bisa lebih diperbesar ya belanja modalnya, sehingga ke depan tidak hanya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tetapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Artinya kalau kita gunakan APBN ini menjadi salah satu instrumen yang bisa crowding in dengan budget yang kecil, insentif yang sedikit misalnya, tapi bisa boosting investasi yang lebih besar masuk ke Indonesia. Nah, itu yang kita harapkan dengan nota keuangan di sini. Tetap ya, kelihatannya komponen dari pertumbuhan yang diharapkan ditumbuhkan lebih banyak itu investasi, karena juga multiplier efeknya kan kemana-mana ya, termasuk ke konsumsi juga, ke belanja pemerintah juga. Pak Prima, sedikit saja Pak, saya hanya ingin bertanya terkait dengan tema dari Camp PPKF ya. Tagline-nya kan tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Artinya apa sih Pak? Ya tentunya ini kan menjadi suatu tujuan ya daripada APBN kita. Kita tahu target Bapak Presiden ini untuk pertumbuhan ekonomi sekitar 8%. Ya, di akhir masa pemerintahan. Di akhir masa pemerintahan. Nah, untuk mencapai itu ya tentunya ada strategi-strategi. Ya, dan kalau kita lihat trennya kan sebetulnya sudah cukup baik. Ya, pertumbuhan ekonomi di tahun 25, kemudian 26, ini kan trennya cukup baik. Di samping itu juga pendukung daripada pertumbuhan ekonomi juga terlihat baik. Ya, kalau kita lihat investasi ya ini juga meningkat ya. Meningkat. Kemudian juga konsumsi ini meningkat. Nah, jadi ini adalah suatu manifestasi daripada strategi pemerintah ya untuk mencapai nanti akhirnya seperti itu. Dan masalah kesejahteraan tentunya ini akan ikut. Kalau pertumbuhan ekonominya baik, ya tentunya kita akan bisa memprovide segala yang kita butuhkan kan gitu. Dan harapannya nanti tentunya kesejahteraan ini akan meningkat. Sejahtera lebih cepat kalau saya lihat dari Camp PPKF Pak Astera itu juga kemiskinan absolut ya? Jadi 0% Pak? Itu achievable atau bagaimana Pak? Saya rasa ini cukup make sense ya, dalam artian kita kan sudah berapa tahun kita sudah mengarah ke situ, ya mungkin karena ada delay atau apa dari program-program tertentu sehingga pada saat dihitung, mungkin jadi nggak nyampe, ya. Nah, jadi saya rasa dengan fungsi perencanaan dan kontrol monitoring yang baik, ya ini achievable. Achievable ya. Baik, ini kita sambil juga menyaksikan Pak Astera dan Mbak Esther suasana di gedung MPR DPR. Kita lihat saat ini kelihatannya sudah mulai memasuki gedung. Ini agak terlalu kecil gambarnya, saya tidak begitu bisa melihat, tapi kelihatannya ini adalah Presiden Prabowo Subianto ya. Sudah memasuki ruangan dan tapi masih diselasar dalam event atau kegiatan foto bersama sebelum memulai sidang paripurna ini. Tadi kita lihat juga gambar Ketua DPR dan Ketua DPD menyambut Presiden untuk memasuki gedung DPR secara bersama-sama. Pak Astera, satu lagi Pak. Untuk tahun ini kan kita melihat Presiden langsung yang menyampaikan Camp PPKF. Ini seingat saya belum pernah nih presiden-presiden yang lain menyampaikan itu. Itu kenapa ya Pak? Ya, ini adalah menunjukkan ya bahwa Pak Presiden ini ya betul-betul ingin semua programnya bisa berjalan dengan baik. Jadi pada pembahasan pendahuluan aja beliau udah langsung ya udah menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian beliau. Jadi saya rasa ini adalah sinyal yang sangat positif ya bagi pemerintah untuk bisa memanfaatkan gitu dalam arti yang positif ya. Ini presidennya aja kayak gitu ya, begitu niatnya gitu ya jadi harusnya ya para birokrat dan seluruh pelaksana daripada program ini ya harusnya bisa komit dan mendukung. Baik.